Oke ya. Dan beliau hari ini menjabat sebagai Vice President Gojek. Bos Gojek, bos. Presidennya siapa? Tanya sama beliau nanti ya. Beliau ini sebagai Wakil Presiden Gojek di Indonesia. Barangkali ada yang nggak ngerti gitu dari lihat player beberapa hari kemarin. Lihat player di STKIP, Vice President tuh naon. Jadi Vice itu Wakil Presiden Gojek ya. Dan luar biasa Mas Leo ya, saya sangat takdim kepada beliau. Karena beliau ini hobinya traveling teman-teman. Traveling, karena Gojek ada di mana-mana ya. Mas Leo nggak harus bayar. Maaf ya Mas Leo ya, saya bercanda ya. Jadi kelilingnya bukan di Indonesia guys. Itu malah ecek-ecek lah cek orang mah ya. 3 tahun terakhir Mas Leo sudah berkeliling di 24 negara. Tepuk tangan buat Mas Leo ya. Dan Mas Leo ini di 24 negara itu tidak hanya stay, tidak hanya traveling, tapi beliau bekerja di sana. Tepuk tangan lagi buat Mas Leo. Luar biasa Mas Leo. Dan yang paling saya takdim ke Mas Leo itu bisa lebih dari 10 bahasa asing. Wow, ngelehkeun Bung Karno, aduh luar biasa. Nanti boleh coba ya. Jadi strategi bagaimana karir yang hebat, vision dalam hidup, mission dalam hidup saya kira akan dikupas tuntas oleh Mas Leo. Saya menyebutnya beliau adalah sebagai pemimpin muda inspiratif. Oke, kita panggil Mas Leo ke depan untuk memberikan motivasi kepada kita. Tepuk tangan Mas Leo. Oke, maaf Mas Leo saya rada lebay. Apa kabar teman-teman? Wah, pertama-tama mungkin saya menyapa dulu Bapak, Ibu, pengurus STKIP Muhammadiyah Kuningan, teman-teman panitia yang sudah mengundang saya, terima kasih banyak udah mengundang saya. Ini pertama kali saya ke Kuningan, jadi ini kota terjauh di Jawa Barat yang pernah saya kunjungi. Dari Jakarta lumayan ternyata, dan saya suka banget kotanya. Saya cuma 20 jam di Kuningan sampai saat ini. 2 hal yang saya amati, yang pertama kotanya tenang banget. Sama yang kedua orangnya ramah-ramah banget. Jadi ini kejadian nyata, saya sama Mas Casnan kemarin ngupi malam-malam, kita ngupi cuma setengah jam udah dapat 2 teman baru. Jadi itu adalah keindonesiaan ya, keramahan yang sekarang mungkin udah mulai jarang ya kita temukan. Nah, nanti saya juga bakal coba cerita dikit bagaimana sih kita menggunakan keindonesiaan kita itu untuk bisa bersaing gitu kan. Bagaimana keindonesiaan kita itu justru menjadi suatu senjata yang membedakan kita dengan orang-orang lain gitu kan. Di talent market atau di pasar talenta lah istilahnya. Jadi ya senang banget bisa berada di sini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah hampir siang. Tapi di hari Sabtu panas-panasan masih stay di sini untuk sesi ini. Kalau boleh mungkin kita mulai dulu, kita berikan tepuk tangan dulu mungkin buat panitia STKIP Muhammadiyah. Acaranya keren banget. Ya, terima kasih. Di sini saya pingin sharing sama teman-teman, mudah-mudahan sharing saya nggak lama. Saya juga lebih pingin dengar pengalaman dari teman-teman sekalian, diskusi juga kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan atau enggak. Tapi kalau dari saya tuh pingin sharing materi soal membangun mindset inovasi. Bagaimana kita membangun mindset inovasi, bagaimana kita membangun digital mindset namanya, yang saat ini kan kita semua tahu kita ada di era digital. Nah, kalau boleh mungkin saya perkenalkan singkat diri saya, tadi sudah sempat dikenalkan oleh Mas Agus. Jadi latar belakang karir dan pendidikan saya itu gado-gado. Istilahnya itu nggak jelas nyampur jadi satu. Saya lulus program studi teknologi pangan. So I was a food technology. Ada yang tahu nggak teknologi pangan itu ngerjainnya apa? Saya harapnya teknologi pangan itu kerjanya makan doang, tapi ternyata lebih dari makan doang. Saya ingat dulu pas kuliah saya buat bakso, saya buat surimi, makanan olahan dari ikan. Tapi yang paling seru itu karena dulu latar belakang saya itu adalah product development. Jadi product development kita menciptakan produk pangan baru yang memiliki manfaat baik buat tubuh. Seperti misalnya bisa mengurangi kadar kolesterol. Jadi kan yang diet suka tuh
atau bisa mencegah diabetes misalnya. Jadi justru kerjaan saya yang paling serem, kerjaan saya adalah hidup sama tikus. Karena kita menguji khasiatan produk tersebut itu di tikus dulu. Nanti kalau manusia kejang-kejang kan serem juga gitu kan. Jadi di tikus, di kelinci, itu kehidupan saya ya kan. Pelihara 100 tikus ya kan, diberikan treatment, diberikan kontrol gitu kan. Tiba-tiba lagi cinta-cintanya udah 3 bulan pelihara mesti dibedah. Ya kan, mesti dibedah, mesti dilihat bagaimana livernya, bagaimana ginjalnya, segala macam untuk keperluan product development. Jadi di situ saya memulai, background saya lebih ke penelitian, research, lebih banyak ke product development. Tapi di tahun 2013 awal karir saya memulai karir saya itu sebagai konsultan manajemen. Jadi tadi kalau di teknologi pangan saya ngurusin gimana bikin bakso, di konsultan manajemen saya mikirin gimana perusahaan bakso ini bisa lebih untung. Atau gimana kalau perusahaan bakso ini mau ngurangin cost misalnya supaya bisa jadi lebih untung. Beda banget gitu kan. Dan habis dari konsultan manajemen, kerjaan saya selanjutnya adalah jual beli perusahaan. Jadi bayangin jual beli baju aja susah gitu kan, ribet gitu apalagi jual beli perusahaan. Jadi makin pusing gitu kan. Nah di 2018 saya dapat kesempatan panggilan pulang gitu kan buat ke Indonesia, gabung sama Gojek, karya anak bangsa, dan sampai sekarang saya nggak menyesali keputusan itu. Jadi mungkin pesan saya ke teman-teman yang pertama, kalau ada kesempatan buat bangun bangsa, say yes, jump on the wagon, langsung kerjain gitu. Karena kesempatan untuk bangun bangsa, kesempatan buat berkontribusi untuk orang lain, baik itu hal yang sekecil apapun ya, untuk keluarga atau mungkin untuk Kota Kuningan, itu adalah kesempatan yang sangat rewarding, yang sangat memberikan kita banyak sekali manfaat ya, dan juga banyak sekali pelajaran. Jadi itu pengalaman hidup saya yang, pelajaran pertama yang saya petik dalam hidup saya. Kalau ada kesempatan buat kalian bisa melayani bangsa, melayani orang lain, lakukan itu, jangan ditunda-tunda. Dan saya udah menunda gitu, jadi saya nggak pingin teman-teman kalau dapat kesempatan yang sama tertunda. Ya akhirnya sampai di sinilah perjalanan saya 4 tahun kemudian masih ada di dunia digital atau di dunia teknologi. Mungkin kalau bisa slide saya bisa tolong sambil ditampilkan. Nah teman-teman, sebelum saya masuk itu adalah merujuk pada bilangan Arab. Jadi angka itu adalah salah satu bentuk peradaban yang ditemukan oleh umat Islam tertua di dunia. Bayangin, sebelum abad ke-8 di bantaran Sungai Nil di Mesir itu udah ditemukan adanya angka, ya kan? Ada yang suka bengong nggak? Saya terus terang suka banget bengong. Bengong malam-malam melihat bintang. Kalian tahu kan kita tinggal di mana kan? Alamat kita ada di galaksi apa kan? Alamat kita ada namanya di galaksi Milky Way. Galaksi Bima Sakti, di mana bumi salah satu penghuni dari galaksi Bima Sakti gitu kan. Lebih dari 50% nama-nama bintang, nama-nama rasi bintang di galaksi Bima Sakti itu diberi nama oleh astronomer muslim. Lebih dari 50%. Dan tentunya dari situ kita dengar ada yang namanya Ibnu Sina yang merevolusi dunia kedokteran, ada yang namanya Al-Farabi yang merevolusi dunia sains pada umumnya, ya kan. Jadi teman-teman bayangin ada peradaban yang bertahan dari abad ke-8 mulainya sampai awal abad 20 ketika kerajaan Ottoman jatuh gitu kan di Turki dan di Andalusia. Bayangin kalau ada peradaban di sejarah dunia yang bertahan 12 abad. Ada yang kebayang nggak sih 12 abad itu selama apa?
Dalam 20 tahun aja tuh berubah dari Yahoo Messenger ke WhatsApp gitu, itu dalam 20 tahun. Jadi kalian bayangin 12 abad itu 1200 tahun, selama apa? Ada peradaban yang menguasai dunia selama 12 abad dan itu peradaban umat Islam. Nah, sekarang kalau kita tarik 100 tahun ke belakang, berarti kan tadi dari awal abad ke-20 sampai sekarang berapa sih? 2022 gitu kan. Mungkin 122 tahun ke belakang gitu kan. Ada yang tahu Nobel, hadiah Nobel? Pernah dengar nggak hadiah Nobel? Pernah ya, hadiah Nobel itu adalah hadiah yang diberikan, itu duitnya banyak banget, duitnya konon $1 juta tuh kalau menang di tahun 2-3 tahun belakangan ini. Hadiah Nobel itu adalah hadiah yang diberikan, penghargaan kepada orang-orang yang merubah dunia sains. Jadi ada yang merubah dunia fisika, dunia kimia, dunia sosial, perdamaian, ekonomi, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat histori Nobel, kita lihat Nobel Science, ya kan, 80 tahun terakhir penyelenggaraan Nobel, itu ada 600 orang yang menang, ya kan. Dari 600 orang ini, kalau kita lihat kepercayaan yang dianut oleh masing-masing pemenang, ternyata 30% pemenang itu adalah berkeyakinan Nasrani atau umat Kristen. Umat Kristen di dunia ini ada 2,5 miliar orang. Berarti sekitar 30% penduduk bumi ini adalah umat Kristen. Dan dari 2,5 miliar orang, ini 30%-nya itu menang Nobel. 200 orang itu menang Nobel, gitu kan. Umat Muslim saat ini dipercaya ada 1,8 miliar orang, ya kan. Ada yang bisa tebak nggak dari umat Muslim berapa persen yang menang Nobel? Tebak-tebak berhadiah? 5%? Ada yang percaya 5%? Angkat tangan, atau di atas 5%? Umat Muslim selama 80 tahun terakhir yang menang Nobel itu hanya 3 orang. Jadi bayangin 3 orang dari 600 orang. Hanya 0,3% umat Muslim yang menang Nobel. Padahal peradaban sains atau peradaban ilmu pengetahuan tertua yang udah bertahan 12 abad, 1200 tahun, itu adalah peradaban umat Muslim. Jadi 100 tahun ini berjalan dengan sangat cepat, teman-teman, buat peradaban kita, dan juga banyak sekali hal yang terjadi. Nah, saya ingin menggunakan analogi ini, saya ingin menggunakan cerita ini untuk masuk ke materi saya, bagaimana apa yang bisa kita pelajari dari peradaban-peradaban sebelumnya, dan bagaimana kita menggunakan pembelajaran-pembelajaran tersebut untuk kita bisa maju lagi gitu kan, dengan inovasi, terutama di masa-masa digital seperti saat ini. Mungkin kalau saya boleh dibantu untuk slide pertama saya. Ya, ke slide berikutnya. Nah, teman-teman pernah dengar nggak sih Industri 4.0 atau Industri 4.0? Pernah ya? Ada yang nggak pernah dengar nggak Industri 4.0? Apa sih ini? Pakai titik-titik, nggak jelas banget gitu kan? Jadi sebenarnya kita mulai dulu cerita kita dari Industri 4.0. Apa sih Industri 4.0? Jadi Industri 4.0 itu sebenarnya ditandai karena adanya 4 perubahan besar di dunia saat ini. Perubahan yang pertama adalah adanya mobile device atau adanya handphone atau lebih tepatnya adanya smartphone, handphone pintar, gawai pintar yang saat ini teman-teman lagi pakai gitu kan. Sekarang teman-teman 70% data itu udah ada di handphone karena nggak mungkin dong kita angkut-angkut komputer cembung gitu kan buat ke kampus gitu kan, atau mungkin laptop juga nggak sepraktikal handphone. Karena handphone tuh benar-benar ada di tangan. Itu perubahan yang sangat cepat. 70% data itu sekarang ada di handphone kalian. Teman-teman ada yang masih komplain gak sih internet suka lama? Yang kalau ngelihat video masih buffering, masih loading. Masih ada yang suka komplain gak tuh kayak gitu tuh? Pengalamannya baik dengan wifi maupun dengan jaringan operator seluler. Nah, walaupun teman-teman komplain jaringan internet di Indonesia ini masih lama, tapi dalam 7 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai sekarang, rata-rata kecepatan internet di Indonesia itu udah meningkat 5 kali lipat.
Teman-teman sadar nggak kalau internet lebih cepat, dampaknya itu apa? Dampak paling nyata dari makin cepatnya internet itu adalah laju informasi semakin cepat. Ya kan, karena kalau dulu kan kalian butuh 1 jam untuk dapat 10 informasi. Mungkin sekarang 1 jam kalian bisa dapat 50 informasi. Jadi otak kalian bisa memproses informasi dengan lebih cepat. Dan tentunya sekarang kita juga berharap lebih merata ya, sehingga teman-teman kita di luar Pulau Jawa juga bisa merasakan hal yang sama. Nah, dampak dari kecepatan informasi yang makin cepat itu adalah attention span atau masa perhatian manusia pada umumnya itu semakin sedikit. Kalau dulu orang itu bisa berkonsentrasi selama 15 detik, sekarang orang-orang bisa berkonsentrasi selama berapa detik? Ada yang mau nebak? Sekarang orang-orang, terutama generasi muda, generasi Z yang lahir di tahun 2000-an, itu hanya bisa berkonsentrasi selama 9 detik. Bayangin, that's the reason kenapa TikTok populer. That's the reason kenapa zaman saya orang nontonnya iklan. Kalau mau menyampaikan berita lewat iklan. Sekarang udah nggak laku, orang menyampaikan berita lewat TikTok. Karena tadi arus informasi makin cepat, manusia semakin kecil, semakin pendek attention span-nya, tinggal 9 detik. Dan di China, TikTok itu dijadikan salah satu media propaganda. Jadi kalau pemerintah kampanye menyalurkan misalnya, oh ada program BLT, TikTok menjadi salah satu media yang paling efektif. Karena 9 detik, ya kan, joget-joget-joget, terus ada dikit gitu kan pesannya nyampe gitu ke orang. Dan dampaknya apa? Dampaknya kalau kalian dalam 9 detik nggak paham, ya kan, suatu berita itu apa atau suatu produk itu tentang apa, most likely kalian nggak akan beli, kalian nggak akan tertarik. Jadi itu tren yang pertama teman-teman, tren yang pertama dunia mengarah ke handheld device atau gawai yang bisa dipegang di tangan. Sekarang 70% gawai itu, 70% data itu ada di mobile phone, ada di HP gitu kan. Nah, dampak yang driver yang kedua, pemicu yang kedua dari industri 4.0 ini adalah teman-teman kebayang nggak? Tadi kan informasi udah makin cepat, ya kan? Jadi kalau tadi 1 jam orang bisa mengumpulkan 10 informasi, sekarang mereka bisa ngumpulin 50 informasi, ya kan? Nah, informasi itu disimpan di mana? Di gor ini, nggak mungkin kan bisa meledak gornya kalau dipakai buat menyimpan informasi yang segitu banyak, apalagi jangankan informasi dari seluruh dunia gitu kan. Mungkin informasi dari mahasiswa-mahasiswa STKIP Muhammadiyah aja nggak cukup gitu kan disimpan di gor ini. Karena di informasi itu bayangin ada Google, ada email, ada Facebook, ada social media data kalian semua ya kan. Nah, hal yang kedua ini ada namanya cloud technology atau teknologi apa bahasa Indonesia? Teknologi awan kali ya. Jadi penyimpanan data itu udah bisa dilakukan secara virtual. Sehingga sebanyak apapun manusia memproduksi informasi, sebanyak apapun manusia memproduksi data, itu bisa disimpan. Oleh karena itu kenapa dunia majunya lebih cepat, ya kan? Yang ketiga, menurut kalian siapa sih yang paling tahu atau paling memahami kalian? Ada yang jawab pacar, ada yang jawab orang tua, ya kan? Diri sendiri yakin. Saat ini teman-teman di tahun 2022 yang paling memahami teman-teman sekalian tuh Google. Yang paling memahami teman-teman sekalian tuh Google. Karena kenapa? Karena sekarang bahkan kalian mengetik email, Google udah tahu kalian mau ngomong apa sebelum kalian tahu kalian mau ngomong apa. Nah, yang ketiga, the third driver buat Industrial Revolution 4.0 itu dinamakan adanya Artificial Intelligence dan Big Data. Ya kan? Jadi Big Data dan Artificial Intelligence ini mengolah tingkah laku, mengolah informasi pribadi kalian itu menjadi suatu rekomendasi. Ya kan? Sekarang ada yang komplain gak sih kenapa Gojek makin mahal, promonya makin dikit? Ada yang komplain ya? Nah, itu sebenarnya karena kita memahami teman-teman sekalian, itu adalah produk dari artificial intelligence, machine learning. Karena kita sadar nggak semua orang butuh dikasih promo. Kita udah makin memahami, oh misalnya kalau Mas Casnan sama Leo nih, Leo itu kalau seandainya delivery fee-nya, kalau mesen GoFood 10.000, dia belanja. Tapi kalau delivery fee-nya 9.000, dia nggak belanja.
berarti kan promonya harus dikasih ke Leo dong, ya kan. Tapi kalau Pak Casnan misalnya, delivery fee 10.000 dia belanja, delivery fee 11.000 dia tetap belanja. Ngapain dikasih promo gitu kan, dimahalin aja 1.000 gitu kan. Nah itu adalah produk artificial intelligence, machine learning, NLP, neuron language processing. Jadi di tahun 2022 yang paling memahami teman-teman sekalian itu kalau bukan Google, social media. Mereka yang bahkan mungkin rahasia-rahasia paling dalam teman-teman sekalian itu diketahui sama mereka. Bukan oleh diri kita sendiri atau bahkan mungkin orang-orang terdekat kita. Nah yang keempat, tadi kan 4.0. Tadi satu ada apa tadi? Mobile device. Dua ada apa tadi? Cloud, technology. Tiga ada big data, artificial intelligence. Yang keempat itu ada namanya IoTs, Internet of Things. Ada yang pernah dengar nggak Internet of Things itu apa? Internet of Things itu adalah gimana mesin bisa ngomong sama mesin yang lain lewat internet. Jadi teman-teman tahu nggak sih sekarang ada AC yang bisa dikontrol lewat HP? Iya kan? Tahu nggak sih rumah-rumah tuh zaman sekarang perumahan-perumahan baru itu bisa dibuka lewat HP? Ya kan? Tahu nggak sih mesin yang memberikan makan ikan di pertanian gitu kan? Kalau seandainya pakannya udah kebanyakan mesinnya bisa stop sendiri. Nah itu adalah IoT, Internet of Things. Karena dua mesin itu berbicara. Mereka berbicara lewat apa? Mereka berbicara lewat jaringan, lewat network. Kayak tadi HP berbicara pada AC. Nyalain dong suhunya 24 derajat Celcius gitu. Jadi itu adalah 4 perubahan besar yang menyebabkan adanya industri 4.0. Nah, industri 4.0-nya apa sih? Bagusnya buat manusia, ya kan? Bagusnya buat manusia, yang pertama, dengan adanya industri 4.0 ada namanya demokratisasi. Wah, bahasanya berat banget, udah siang, haredang, demokratisasi lagi. Apa pula itu kan? Demokratisasi itu adalah bagaimana kita menurunkan rintangan, menurunkan barriers, sehingga hidup manusia bisa jadi lebih mudah. Teman-teman bayangin nggak, di tahun 2014 misalnya, 2014 sudah pada lahir kan, nggak ada yang kuliah di bawah umur kan, 2014 sudah pada lahir kan. Ada yang orang tuanya buka usaha di bidang kuliner nggak? Buka restoran, buka warteg, ada nggak? Boleh angkat tangan nggak? Oh, ada beberapa ya kan. Di tahun 2014, saya yakin banget orang tua kita mau buka warung atau buka restoran tuh pusing banget. Kenapa pusing? Mikirin biaya, mesti sewa tempat, mesti beli meja, mesti beli alat-alat dapur, dan mesti promosi gitu kan. Dengan adanya Industrial 4.0, adanya demokratisasi di sektor makanan, sekarang buka makanan itu bisa dari rumah. Ada namanya ghost kitchen, ada namanya cloud kitchen. Orang bahkan nggak perlu punya restoran buat bikin rumah makan. Mereka cuma perlu punya alat masak dan suka masak, mereka bisa jual 100% online. Sekarang 30% bisnis restoran di Indonesia itu adalah 100% online. Dengan 100% online artinya apa? Mereka nggak punya fisik, ya kan? Mereka nggak perlu sewa restoran, mereka nggak perlu sewa tempat segala macam. Nah itu contoh demokratisasi, mengurangi barriers, mengurangi rintangan. Pelajaran kedua yang saya pelajari dan saya ingin share ke teman-teman, dampak dari demokratisasi itu adalah cost of failure atau biaya kegagalan itu makin turun. Jadi zaman sekarang teman-teman, gagal itu udah jauh lebih murah dibandingkan dengan ketika teman-teman gagal 10 tahun yang lalu. Bayangin kalau kalian, orang tua kalian gagal 10 tahun yang lalu bikin restoran, dia udah keluar duit buat sewa tempat. Dia udah keluar duit buat beli meja, beli kursi. Kalau sekarang kalian gagal, ya paling di Gojek kalian nggak dapat order aja, sepi, nggak ada yang beli gitu kan. Mencari pekerjaan, another example, 7 tahun yang lalu mencari pekerjaan, kalian itu mesti mengirimkan dokumen lamaran. Satu dokumen mungkin 20.000. Kalau kalian melamar ke 10 perusahaan, 200.000. Gagal semua, rugi 200.000. Sekarang
modal email. Kalau nggak ada kuota internet, datang ke kampus gitu kan. Cost kegagalan udah jauh lebih murah teman-teman. Jadi saya di sini ingin mengajak teman-teman untuk lebih berani mencoba, lebih berani mengambil resiko. Karena kegagalan nggak seburuk kegagalan 10 atau 15 tahun yang lalu. Pelajaran kedua, cost of failure has become cheaper. Biaya kegagalan, ongkos buat gagal itu udah jauh lebih murah sekarang dibandingkan dengan ongkos buat gagal di tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tadi pembukanya, industri 4.0. Kalau kita ke materi berikutnya, di slide berikutnya, pertanyaannya kira-kira apa sih yang mesti disiapkan gitu kan, gimana potensinya gitu kan ke depan. Yang kita percayai industri digital di Indonesia itu bakal makin besar gitu kan. Bahkan ketika pandemi semua bisnis susah, industri digital di Indonesia itu tetap bertumbuh. Kedepannya teman-teman ada 2 tren utama yang teman-teman mesti pahami gitu kan untuk bisa mengambil manfaat atau kesempatan di industri digital. Yang pertama itu ada tren namanya personalization. Personalization itu ya tadi teman-teman harus semakin mengerti, semakin menawarkan sesuatu yang benar-benar sangat spesifik kepada users atau kepada pelanggan atau kepada klien teman-teman sekalian. Nah, bagaimana cara menemukan personalization? Cara menemukan personalization itu adalah jadi kepo. Ya kan? Tanyain sekitar kalian, masalah lu apa sih? Kenapa ini begini sih? Kenapa itu begitu? Ya kan? Dengan jadi kepo dalam artian bukan kepo gosip ya, pingin tahu si A sekarang pacaran sama siapa atau udah putus sama siapa ya, tapi lebih pingin mengetahui masalah orang itu apa sih, masalah masyarakat itu apa sih. Dari situ kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih personal. Seperti tadi yang saya kasih contoh, pricing atau harga di aplikasi-aplikasi yang ada saat ini itu sekarang udah lebih personal. Jadi bisa jadi harga saya yang dikasih ke saya sama harga yang dikasih ke Mas Casnan atau Mas Agus itu beda untuk service yang sama. Karena tadi ada personalization. Tren kedua teman-teman sekalian, yang bisa kita manfaatkan dalam dunia digital ini itu adalah tren globalisasi, ya kan? Sekarang saya ingin nanya dong ke teman-teman sekalian, menurut teman-teman sekalian, dunia kita itu makin global atau makin lokal? Global, karena dengar-dengarnya globalisasi gitu kan. Tapi yang mengejutkan teman-teman sekalian, kalau dari sisi bisnis, dunia kita itu ternyata semakin lokal. Kalian tahu Amazon yang e-commerce, yang Jeff Bezos di Amerika, tahu kan? Itu sekarang salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kenapa mereka jago kandang? Kenapa mereka nggak ada di Indonesia? Padahal katanya globalisasi gitu kan. Ada yang tahu Alibaba? Tahu ya, Alibaba, kenapa Alibaba nggak ada di Indonesia? Kenapa Alibaba besar di Cina gitu, nggak masuk ke Indonesia? Kalau kalian tahu ada yang namanya Uber, ya kan?